Mendekati angka 100%, Arman Tsarukyan dipastikan akan menghadapi Islam Makhachev untuk pertarungan gelar yang berikutnya. Pesaing peringkat teratas asal Armenia itu telah menyaksikan secara langsung dari pertarungan sang juara kelas ringan di UFC 302 dan tentunya Arman meyakini telah menarik kesimpulan yang memastikan baginya akan mampu melewati sang juara. Namun dari kesimpulannya ini yang menjadi tanda tanya. Arman mengatakan jika dia mampu melewati Makhachev dengan pertarungan yang cukup mudah. Padahal seperti pengakuan Poirier pasca kekalahannya melawan sang juara, The Diamond mengaku rusak parah akibat banyaknya gempuran dari Islam Makhachev. Dari statement yang dikeluarkan Arman ini, apakah benar-benar akan menjadi pertarungan yang mudah baginya? Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelar dunia kelas ringan miliknya untuk yang ketiga kalinya setelah mengalahkan Dustin Poirier di UFC 302 dengan meraih kuncian atas favorit penggemar asal Amerika Serikat itu di ronde kelima yang membuat jutaan mata merasa terhibur dari penampilan kedua petarung yang bentrok. Setelah pertarungan usai, beberapa spekulasi bermunculan jika Makhachev bukan lagi sebagai petarung gulat murni, melainkan telah menjelma sebagai monster striking dari penampilannya tersebut. Namun bukan berarti dari beberapa komentar penggemar itu mampu menciutkan nyali sang penantang dari Armenia. Tsarukyan malah mengadopsi jalan pemikirannya dari pertarungan Islam yang terakhir, bahwa jika saja penampilan Islam di saat dia melawannya menampilkan bentuk permainan yang sama seperti yang telah dilakukan Makhachev terhadap Poirier, jangan kaget jika Tsarukyan mengatakan mampu mengalahkan Makhachev dengan menggelar pertarungan yang mudah. Ya, Arman memang telah pernah bentrok dengan Islam Makhachev dan dari pertarungan mereka itu Islam hanya mampu mengalahkannya melalui hasil keputusan bulat. Selain itu Arman juga mengakui jika penampilannya pada saat itu masih dinilai kurang berpengalaman. Di samping usianya yang masih muda, lagi pula Arman masih dicap sebagai petarung yang baru saja bergabung. Dan kini Arman telah bangkit sebagai penantang teratas dari divisi kelas ringan setelah sebelumnya mengalahkan top finisher Charles Oliveira. Spontan dia juga mengakui jika keterampilannya juga telah meningkat drastis dengan memiliki persenjataan dan kekuatan terbarunya. Akan tetapi jangan salah juga, Islam Makhachev pada saat itu juga masih bisa dikatakan belum seganas saat ini, yang juga telah menghabisi beberapa petarung elit lainnya. Jadi dari spekulasi pertarungan mereka sebelumnya, kelihatannya belum bisa dijadikan referensi untuk masing-masing kekuatan terbaru keduanya di acara dansa gelar yang berikutnya. Meski demikian, Arman memang harus memiliki mental sebagai juara, walau harus mengatakan semudah itu untuk mengklaim mampu melewati sang juara asal Dagestan. Dan dari bentuk keyakinannya ini, kelihatannya Arman lebih cenderung kepada stamina atau kekuatan yang dimilikinya, bukan mengarah kepada keahlian cara bertarung dari Islam Makhachev. Arman meyakini bahwa dia akan menghabisi Makhachev akibat dari Raja Pound for Pound itu, dipastikannya akan kehabisan bensin ketika melawannya. What do you think happens if you fight the version of Islam that we saw on Saturday? Yeah, it would be very easy fight for me. What do you mean by easy? Like, how do you think that plays out? How does it end? I mean, I could over wrestle him in that fight as well because he got tired. But like when you're tired, you can't do shit. So right. And even if you have the best skills in the world, so if you're tired, you're done. Kita tidak mengetahui pasti rujukan seperti apa yang diambil Arman ketika mengklaim bahwa Makhachev cukup kelelahan di pertarungan terakhirnya. Karena rasanya seperti pada petarung lainnya, dengan bermain menghabiskan selama 5 ronde, stamina dan kekuatan dari mereka juga terlihat cukup menurun drastis. Namun rasanya Tsarukyan memiliki asumsi lain, hingga dengan beraninya menganggap 5 ronde itu belum melelahkan baginya. Dan kembali ditambahkannya, jika dia sama sekali tidak terkesan dengan penampilan Makhachev, yang menurutnya telah diprediksinya akan memenangkan pertarungan itu sebelum acara digelar. Malahan Arman lebih mengangkat jempolnya kepada Poirier, yang memiliki tingkat pertahanan gulat yang cukup mengesankannya.
Первый раунд прошел в сторону Махачева, я думал, блин, на туре это мешок конченый в паре. Потом смотрю, что-то включился, и Ислам подустал, и уже бой был поинтереснее. Он меня удивил, честно говоря. Мне больше удивил Ислам, почему он так быстро устал и не мог пороть. В принципе, как мы знаем, что Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит, а это второй его пятираундовый бой, и он отдает концовки. Я думаю, что мне интересно, откуда он нашел силы на удушку, но мне такое чувство, что Порье просто взял и сдался, в плане того, что морально сломался. Там оставалось 2,5 минуты. Ну зачем ты свою шею отдаешь? Ну перетерпи, перекрутись, усни, что-нибудь сделай, ну не сдавайся. Что там осталось 2,5 минуты? Твой крайний бой, можно сказать, самый важный крайний бой в твоей жизни. Ты берешь и так, просто так отдаешь его, я не знаю, я бы так просто не отдал бы этот бой. Terlepas dari klaim Arman Tsarukyan dengan berencana akan menciptakan satu pertarungan yang mudah melawan Islam Makhachev nantinya. Pasca pertarungan gelar UFC 302, Dustin Poirier malah mengakui jika menerima kerusakan yang cukup berarti selepas menikmati beberapa gempuran yang dilesatkan Islam Makhachev. Dari hasil kekalahannya ini, Poirier juga belum memberikan keputusan resminya. Apakah akan terus bertarung di oktagon atau menikmati waktu istirahatnya seiring dari potensi pensiunnya. Namun sebelum memutuskan keputusannya tersebut, Poirier baru saja mengungkapkan derita yang telah diterimanya selama pertarungannya dengan Makhachev. Setelah dengan berbagai upaya untuk mencegah peluang lawannya mempertahankan gelar, akhirnya malapetaka itu datang tepat di ronde kelima. I tore my ACL, gotta get that checked out. In the third round, I'm fighting so bad. I've been fighting a long time, man. It's been almost 18 years, non-stop, 50 fights, a few world title fights. You know, fought the best of my generation, and I just gotta decompress and see what's next. I'm gonna have to see it fresh. Segera setelah pertarungan berakhir, Poirier mengatakan bahwa hidungnya rusak berat yang merupakan cedera yang pernah dideritanya sebelumnya selama karirnya. Dia juga berkomentar bahwa dia mengalami cedera lutut setelah mempertahankan takedown di ronde ketiga dari Makhachev. Sementara Poirier mendapat diagnosis berdasarkan tingkat cederanya seperti yang dilaporkan oleh media MMA Fighting bahwa suami dari Yuli Poirier ini akan mencari opini kedua mengenai lututnya untuk menentukan apakah dia harus memerlukan operasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi atau tidak. Bahkan dalam kasus robekan ACL total, pembedahan tidak selalu diperlukan, namun ini biasanya akan dilakukan oleh sebagian besar para atlet. Kabar baiknya adalah disebabkan Poirier yang hanya menerima sobekan sebagian, memberikan kepadanya harapan bahwa hanya dengan beristirahat, kemungkinan itu akan memulihkannya, dan disarankan hanya dengan menjalani bentuk terapi fisik daripada harus menjalani operasi. Meski demikian, belum ada keputusan final tentang bentuk pengobatan seperti apa yang sebaiknya diambil mantan juara sementara kelas ringan tersebut. Selain itu, Poirier juga terpaksa harus menerima skorsing tanpa batas waktu dari Dewan Kontrol Atletik Negara bagian New Jersey setelah pertarungannya karena cedera hidung dan lutut yang parah. Oleh karena itu, Poirier memerlukan izin dari dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, serta ahli ortopedi terkait lutut kirinya. Veteran 35 tahun ini belum mengindikasikan apakah hal itu penting atau tidak. Namun dia telah menyatakan bahwa dia mungkin telah bertarung untuk terakhir kalinya dalam usahanya yang kalah melawan Makhachev. Meski Poirier belum sepenuhnya siap membuat keputusan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.